alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai sebelumnya terkait dengan salat berjamaah, dan pertemuan kita kali ini adalah bagian yang kedua. Telah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, ma'asyiral muslimin, beberapa dalil terkait dengan keutamaan salat berjamaah. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah," kata Nabi. Salat berjamaah itu yang dilakukan bersama-sama dengan kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin adalah lebih utama daripada salat yang dilakukan sendiri munfarid di rumah dengan keutamaan 27 derajat. Artinya yang salat berjamaah pahalanya 27 kali lebih banyak daripada yang melaksanakannya munfaridan, yaitu melaksanakannya dengan sendiri. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jamaah, salatnya seseorang berjamaah, tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi, akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan salat yang dia lakukan di rumah atau di tempat dia beraktivitas. Khamsan wa ishrina di'fan, dengan keutamaan 25 kebaikan. Sebelumnya 27, tetapi di hadis ini 25. Para ulama menjelaskan ini terkait dengan perbedaan pelaksanaannya. Ada yang melaksanakannya dengan menyempurnakan wudunya, datang di awal waktu, meraih keutamaan saf yang pertama, takbiratul ihram bersama imam dan lain sebagainya, yang menjadikan salatnya berkualitas, maka mereka mendapatkan 27. Yang kurang dari itu 25, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a," karena apabila dia berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, "Tsumma kharaja ilal masjid," kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, "la yukhrijuhu illa shalah," dan tidak ada yang menjadikan dia keluar dari rumah kecuali dalam rangka melaksanakan ibadah salat. Lam yakhtu khutwatan, dan tidaklah dia melangkahkan satu langkah, illa rufi'at lahu darajah, kecuali dengannya, dengan langkah-langkah yang dia langkahkan itu, diangkat satu derajat, yaitu kedudukannya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan dengan langkah yang lain dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika jarak antara rumah kita dengan masjid itu berjarak 100 meter, maka 100 itu dibagi menjadi 2. 50-nya adalah derajat yang ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan 50 langkah yang lain yang kita langkahkan ke masjid adalah dosa-dosa yang diampunkan, yang digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Tentunya untuk keutamaan sebesar inilah seharusnya kita berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba dengan banyaknya harta, tingginya kedudukan,
ya, atau status sosial dan lain sebagainya. Karena itu semua akan kita tinggalkan, ma'asyiral muslimin. Ya, karena itu semua kelak tidak akan kita perlukan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus, hati yang tauhid, hati yang taat, siap melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ. Dan apabila seseorang melaksanakan salat, maka selama dia melaksanakan salat, para malaikat tidak henti-hentinya mendoakan orang tersebut, yaitu orang yang melaksanakan salat berjamaah. Saat kita berada di masjid, melaksanakan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya kita laksanakan di masjid. Maka selama kita berada di dalamnya melaksanakan salat, apa kata Rasulullah? Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Maka para malaikat akan terus menerus mendoakan orang-orang yang salat berjamaah. Bukankah ini keutamaan yang besar, ma'asyiral muslimin? Lalu kenapa kita masih berat melaksanakan salat berjamaah? Padahal pahalanya begitu luar biasa besar. Kemudian beliau bersabda, madama fi musallahu, dan para malaikat pun akan terus mendoakan orang tersebut selama dia berada di dalam musalla, di dalam tempat dia salat, di dalam masjid di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berkata, Allahumma salli alaihi, ya Allah berikanlah limpahan kebaikan untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati, curahkan kasih sayangmu kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah. Wala yazalu ahadukum fi salati man tazara salah. Dan kalian, kata Nabi, dianggap sedang melaksanakan salat selama kalian duduk di dalam masjid menanti kedatangan waktu salat. Masya Allah. Jadi kita berangkat ke masjid, ma'asyiral muslimin. Kita dengar azan maghrib. Datang kita ke masjid, bergegas kita ke masjid. Setelah salat maghrib kita duduk sejenak, membaca Al-Quran, berzikir, menghadiri majelis ilmu. Maka apa yang kita dapatkan, ma'asyiral muslimin? Kita dianggap masih sedang melaksanakan salat. Walaupun sebenarnya salatnya belum datang waktunya, belum masuk waktu salat isya, kita dianggap sedang melaksanakan salat selama kita masih berada di dalam masjid di mana kita melaksanakan ibadah salat. Ini keutamaan, ya, harus kita kejar, harus kita perjuangkan, karena dunia yang sedang kita jalani adalah tempat untuk beramal, dan akhirat adalah tempat Allah membalas kebaikan, tentunya dengan kebaikan yang lebih besar, dan membalas keburukan dengan seadil-adilnya. Oleh karenanya mari, ma'asyiral muslimin, kita ramaikan masjid, ya. Kita jadikan salat berjamaah sebagai syiar. Di dalamnya akan terjalin satu hubungan sosial yang baik antara kita dengan tetangga, antara kita dengan kaum muslimin secara umum. Akan terjadi interaksi sosial. Mungkin dari kita saling mengenal di masjid, maka kita akan saling mengunjungi kalau ada yang sakit, akan saling membantu kalau ada yang kesulitan, akan saling bergandengan tangan menyelesaikan problematika di lingkungan kita. Problematika umat yang lebih besar misalnya, itu bisa kita bahas di mana? Di masjid. Oleh karenanya Islam sangat mendorong kita semua untuk selalu menjaga salat berjamaah. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, dari sahabat yang mulia Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nas ajran fi salah ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha.
Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh jaraknya dari masjid. Jadi semakin jauh perjalanan yang kita lewati untuk sampai di masjid, paling banyak pahalanya. Dan Allah Maha Adil. Bahkan disebutkan ya di dalam surat Yasin, Allah berfirman, Allah katakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah katakan, wa naktub, kami akan menulis amal-amal yang mereka kerjakan. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka beribadah. Disebutkan ayat ini memiliki asbab an-nuzul. Yang tadi kita bacakan surat Yasin. Bahwa Allah berfirman, kami akan menulis amal ibadah manusia. Dan kami pun akan membalas ya bekas-bekas amal soleh yang mereka lakukan. Artinya bukan hanya saat kita sampai di masjid kita dibalas, tetapi setiap langkah dari rumah sampai ke masjid itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ayat ini terkait dengan Bani Salamah. Banu Salamah. Siapa mereka Banu Salamah? Yaitu perkampungan yang ada di kota Madinah yang jaraknya agak jauh dari Masjid Nabawi. Jadi seringkali mereka sampai di Masjid Nabawi terlambat. Sudah dilaksanakan salat misalnya. Mereka sampai di Masjid Nabawi ya sudah dapat rakaat kedua atau ketiga atau seterusnya. Maka mereka bermusyawarah di kampung Banu Salamah. Apa isi dari musyawarah mereka? Mereka hendak memindahkan perkampungan mereka agar lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Ini luar biasa ma'asyiral muslimin. Ya. Jadi satu kampung berbicara ingin memindahkan kampungnya agar lebih dekat ke masjid. Ini iman namanya. Ini takwa, yang seperti itu takwa. Kalau kita hari ini lihat, Masya Allah, jarak antara rumah dengan masjid hanyalah pagar, hanyalah tembok. Tidak datang dia salat berjamaah. La haula wa la quwata illa billah. Jaraknya hanya beberapa meter saja, tidak kuat dia datang ke masjid. Banu Salamah saat itu berencana memindahkan perkampungannya agar dekat ke Masjid Nabawi. Mendengar hal ini ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Ya Bani Salamah, wahai kalian Bani Salamah, Inni sami'tu annakum turiduna an tantakilu qurba masjid. Aku mendengar bahwa kalian hendak memindahkan rumah kalian agar lebih dekat ke masjid. Maka apa kata Nabi SAW? Wahai Banu Salamah, sesungguhnya rumah kalian yang jauh dari masjid akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah, bahkan setiap langkah kaki kalian. Ya, setiap langkah yang kalian langkahkan semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat tersebut. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, kata Allah. Surat Yasin ya. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang sudah meninggal kelak di akhirat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan, amal perbuatan mereka kami catat, kata Allah. Wa atharahum, begitupun bekas-bekas amal ibadah mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tercatat dengan sempurna ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semangat ma'asyiral muslimin. Kita harus semangat mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Nabi pernah bersabda apa? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah kelak pada hari kiamat,
Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya siapa ma'asyiral muslimin? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid, ma'asyiral muslimin, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan naungan kelak di akhirat. Di hari saat kita sangat memerlukan naungan, dan di hari saat tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari di mana matahari mendekat kepada manusia, ada di antara mereka yang berkeringat sampai ke mata kakinya. Ada pula yang berkeringat sampai ke lututnya, sampai juga ke pinggangnya. Ada yang sampai ke dadanya, dan ada yang tenggelam karena keringatnya pada hari itu, ma'asyiral muslimin. Maka salat berjamaah, jaga salat berjamaah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, artinya jaga perintah Allah. Yahfazka, dengannya Allah yang akan menjaga kita. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fisyiddah. Dekatkan, perkenalkan dirimu kepada Allah saat engkau sedang lapang, saat engkau sedang senang. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengenalimu, mengetahuimu ketika engkau berada dalam kesulitan. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Abi Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man ghada ilal masjidi warah." Barang siapa yang berangkat dan pulang dari masjid, a'addallahu lahu nazlahu minal jannah. Maka Allah telah mempersiapkan tempat yang terbaik di jannah Allah subhanahu wa ta'ala, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama ghada warah, setiap kali dia berangkat dan pulang, maka Allah telah menjanjikan kedudukan yang terbaik bagi orang-orang yang selalu menjaga salat berjamaah kelak di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita masih enggan salat berjamaah? Apakah kita masih lebih suka sholat sendiri di rumah? La haula wa la quwata illa billah. Dengan penjelasan apa lagi harus kita sampaikan sehingga kita mau mendatangi rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang tidak main-main, ma'asyiral muslimin. Keutamaan yang sangat besar yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam riwayat, ma'asyiral muslimin, riwayat Imam At-Tabarani dari Mu'adz ibni Anas radhiyallahu ta'ala an berkata, "Al-jafa'u kullul jafa." Sungguh sifat antipati yang sangat antipati, yaitu sifat menentang yang sangat jelas. Apa itu? Man sami'an nida, man sami'a munadillah yunadi ila salah, yad'u ilal falah, fala yujibuhu. Penentangan, sungguh sangat penentangan, kata Nabi. Yaitu orang-orang yang mendengar muazzin memanggil dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak menjawab panggilan tersebut. Masya Allah. Buruk, sungguh sangat buruk. Antipati yang sangat, penolakan yang luar biasa. Ketika ada orang mendengarkan azan, tetapi dia tidak mendatangi sumber azan tersebut untuk melaksanakan salat berjamaah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqama fihimus salah
tidaklah minimal ada 3 orang di satu kampung atau satu tempat. Tetapi 3 orang ini yang ada di satu kampung, mereka tidak mau melaksanakan salat, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali mereka benar-benar telah dikuasai oleh syaitan. Jadi perkampungan, walaupun laki-lakinya ada 3 di situ, mereka harus melaksanakan salat berjamaah. Terkadang kita kan ada namanya kampung transmigrasi. Mungkin jumlah kepala keluarganya hanya 5 kepala keluarga atau 10 kepala keluarga, harus dilaksanakan salat berjamaah. Kalau tidak, maka perkampungan itu apa? Qad istahwadha alaihimus syaitan, kata Nabi SAW. Maka perkampungan itu adalah perkampungan yang telah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah. Berpegang teguhlah kalian dengan jamaah, kata Nabi SAW. Fa'innama yu'kalu dhi'bul qas, fa'innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan menerkam domba yang tersesat. Artinya domba yang sendiri, yang memisahkan dirinya dari jamaah, memisahkan dirinya dari komunitas, maka merekalah yang paling mudah diterkam oleh serigala. Ini yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa ternyata salat jamaah itu bisa memunculkan satu interaksi sosial yang begitu luar biasa. Salah satunya adalah ta'awun, tolong menolong, takaful, saling menanggung, ya, ta'aruf, saling mengenal, ya, terjalin komunikasi, terjalin hubungan sosial yang baik dan lain sebagainya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita jaga salat berjamaah. Satu amalan yang sederhana, ringan, tetapi memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin. Kita akan kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya silakan mas. Ya, mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin. Dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Investasikan usaha Anda secara cermat dan menguntungkan bersama Maxindo untuk kebutuhan sajian aneka kuliner panggangan seperti ayam panggang, daging bebek, dan aneka daging panggang lainnya. Gunakan mesin gas roti series, pemanggang ayam vertikal, tipe MKS GRS 88 Maxindo. Fitur terbaik di kelasnya, berbahan bakar gas LPG, desain mesin dari bahan stainless steel dan mild steel berkualitas. Dilengkapi dengan gantungan pada tray sehingga membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan fitur pemutar tray sehingga membuat daging yang dipanggang akan matang secara merata. Kapasitas hingga 12 ayam utuh yang bisa dipanggang sekaligus. Menggunakan etalase kaca dari material tempered glass yang tahan panas. Tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa. Mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pembuat وقل رب زدني علما. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du ma'asyiral muslimin. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini tentunya sebagaimana biasa kita mengundang para pemirsa untuk ikut berinteraktif bersama kami, baik itu lewat telepon di nomor yang tentunya telah muncul di layar kaca pemirsa, begitupun di layanan pesan singkat yang telah kami siapkan bisa digunakan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda seputar pembahasan kita hari ini terkait dengan salat berjamaah. Tadi sudah kita sampaikan beberapa keutamaan, keistimewaan melaksanakan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf saya bertanya di luar tema. Bolehkah kita mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Allah a'lam bishawab. Hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, umrohkanlah. Ya, dalam riwayat hajikanlah, tidak masalah. Hanya saja tentunya kalau kita ingin menghajikan orang tua kita, disyaratkan bahwa kita telah melaksanakan haji. Adapun kita ingin membadalkan orang tua sedangkan kita belum melaksanakan ibadah haji, tentunya ini dilarang. Artinya kita yang membadalkannya harus pernah melaksanakan ibadah haji. Karena hukum asalnya kita punya beban yang harus kita gugurkan. Apa itu? Rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Artinya bahwa kita yang disebut dengan mukallaf tidak boleh melaksanakan ibadah sebagai pengganti orang lain sedangkan kita sendiri belum melaksanakannya. Allah a'lam bishawab. Jadi boleh-boleh saja seorang anak mengumrohkan orang tuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia apakah termasuk bid'ah? Karena kalau pakai bahasa Arab atau jamaah di kampung, kami tidak ada yang paham. Menurut pendapat yang paling kuat tidak masalah. Ya, tidak masalah dengan bahasa Indonesia. Ya, karena tujuan dari khutbah adalah menyampaikan pesan-pesan agama
ya, dan tentunya mayoritas masyarakat di negeri kita tidak paham bahasa Arab, maka hendaknya kita menyampaikan khutbah dengan bahasa mereka. Walaupun tentunya tidak bisa dilepaskan dari bahasa Arab. Misalnya menyampaikan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, disambung dengan misalnya menyampaikan wasiatut taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih sampai akhir, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai akhir, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ya ayyuhan nasu taqu wattaqullaha wa qulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya fa inna asdaqal hadithi kitabullah sampai akhir, lalu disambung usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Tidak bisa lepas dari bahasa Arab, tetapi isinya ya tentunya yang dipahami oleh masyarakat yang dengan bahasa mereka, ya, karena tujuan dari khutbah adalah al-irsyadu wal bayanu wat tawdihu, dalam rangka memberikan pengajaran, memberikan ilmu, menyampaikan nasihat dan lainnya, dan tujuan itu tidak terlaksana kecuali dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum, Ummu Ara dari Jambi. Pertanyaan yang pertama, kalau kita mendengar azan di TV, apa kita juga menjawab dan berdoa setelahnya, atau kita hanya menjawab azan dan berdoa setelahnya apabila kita mendengar azan di masjid di kota kita? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui bahwa baik kita dengar di radio, baik kita dengar di televisi, baik kita dengar dari masjid, Rasulullah berkata, apabila kalian mendengar suara muazzin, maka jawablah sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ya kita jawab dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Di masjid dekat rumah anak ada kuburan di bawah tangga masjidnya. Bagaimana hukumnya salat di masjid itu? Artinya kuburannya di dalam masjid. Ya, kuburannya di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab, ada dua permasalahan terkait dengan hal ini. Pertama, memasukkan kuburan ke dalam masjid ini adalah perkara yang tidak boleh menurut kesepakatan para ulama. Jadi para ulama tidak berbeda pendapat tentang dilarang memasukkan kuburan dalam masjid. Berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, ala inna man lakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Janganlah kata Rasulullah, kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian melakukan perbuatan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Ummul Mukminin bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masajida wa sawwaru fihi tilka suwar ya ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu ahlu kitab adalah satu kaum yang apabila meninggal di antara mereka orang saleh, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Lalu mereka masukkan gambar-gambar dan patung-patung orang saleh. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini pembahasan yang pertama. Adapun pembahasan yang kedua, sah atau tidaknya kita sholat di dalam masjid tersebut yang ada kuburannya. Bukankah Rasul berkata innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat, oleh karenanya terjadi perdebatan. Menurut pendapat jumhurul ulama, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, salatnya dianggap sah, hanya saja salat di tempat seperti itu makruh. Utamanya kita cari masjid yang lain. Adapun pendapat Imam Malik mengatakan mubah, dan pendapat Imam Ahmad mengatakan haram. Saya cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan makruh, artinya kalau ada masjid yang lain, ya kita cari masjid yang lain. Allah a'lam bishawab. Ada Akhi Saifullah di Lampung, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Silakan. Ya. Kayak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Saifullah, sehat? Alhamdulillah.
Belum menentukan tanggal akadnya. Belum Pak Ustadz, katanya kan hari kerjaannya sulit Pak Ustadz ini. La Susah. haula. Mudah-mudahan Allah berikan Udah kemudahan. benar Pak Ustadz, tinggal syarat persyaratan satu ini doang, kerjaan yang belum. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelapangan. Doakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallah. Silakan Bapak. Ya, ini Pak Ustadz nih, saya mau nanya nih Pak Ustadz tentang sholat sunnah nih. Kan sholat sunnah qobliyah maghrib sama qobliyah asar itu kan berdasarkan dalil antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah kan Pak Ustadz ya. Baik. Jadi kalau umpamanya gini, kalau kita terlambat sholat berjamaah kan ya Pak Ustadz. Kalau berjamaah udah selesai nih sholat maghrib ya. Kita selesai kita datang kan. Apa kita boleh sholat qobliyah? Sedangkan azan dan iqamah udah lewat kan. Jadi kita boleh nggak qobliyah sendiri gitu Pak Ustadz? Jangan sholat berjamaah udah selesai gitu Pak Ustadz. Baik, itu saja. Itu aja Pak Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Misalnya qobliyah subuh bisa saja dilaksanakan setelah subuh. Bagi orang yang biasa melaksanakannya, kemudian tidak sempat melaksanakannya dikarenakan misalnya kesiangan atau sebab yang lainnya. Misalnya seseorang berangkat ke masjid salat subuh, lalu dia sebelum ke masjid pergi ke kamar kecil, sesampainya di masjid sudah iqamah, dia belum melaksanakan qobliyah subuh. Maka dia salat subuh berjamaah, selesai salat subuh dia melaksanakan qobliyah subuh. Dalam kasus ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tetapi dalam kasus yang lain, misalnya mohon maaf seperti maghrib, asar ya, hukum asalnya tidak kita qadha. Hukum asalnya tidak kita qadha. Karena kalaupun tidak dilaksanakan, ya tidak ada celaan ataupun tidak ada tidak ada hukuman yang diancamkan kepada kita. Misalnya terkait dengan salat qabliyah maghrib, Nabi pernah bersabda, "Shallu qablal maghrib rakaatain." Shallu qablal maghrib. Beliau mengulangnya, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Lalu di ketiga beliau berkata, "Liman sya", bagi siapa yang ingin saja. Artinya yang tidak ingin tidak masalah. Ya. Begitupun para ulama menjelaskan bahwa qabliyah asar dan qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya itu ghairu muakkad. Ya, bukan sunnah yang ditekankan. Tapi kalaupun kita mau laksanakan ya silakan saja. Yang boleh kita, yang diriwayatkan bahwa di qadha qabliyah itu adalah qabliyah qabliyah subuh. Dan dalam riwayat qabliyah zuhur pernah diqadha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena muakkad. Nabi itu kalau yang muakkad itu tidak beliau tinggalkan baik dalam kondisi mukim atau dalam kondisi safar. Allah alam bissawab. Ada penelpon kita dari Banjarmasin, kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara ibu tidak terdengar dengan jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, iya. Ketika kita melaksanakan puasa sunnah, ya Ibu dilanjut. Ketika melaksanakan puasa sunnah, iya. Kemudian saya terpaksa harus berbohong karena ada sesuatu yang misalnya saya memerlukan jasa seseorang, kemudian kita batalkan karena sesuatu hal. Nah, supaya kita enak dengan yang orang yang kita perlukan jasanya itu, saya terpaksa harus memberikan alasan yang lain, Ustaz. Nah, apakah puasa saya diterima Allah atau batal, Ustaz? Baik. Karena kebohongan tersebut. Baik, Ibu Mahrita. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terkait dengan satu ibadah, ada yang kita kenal dengan syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah.
Ada lagi yang dikenal dengan syarat wajib. Ya, syarat wajib. Kapan seseorang diwajibkan ibadah? Misalnya dia haruslah seorang yang muslim balik berakal, maka dia wajib beribadah. Ada lagi syarat sahnya ibadah. Apa itu syarat sahnya ibadah? Misalnya kalau di dalam puasa Ramadan adalah tabyitun niyah, berniat di malam hari. Itu syarat. Ya, Rasulullah berkata, la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak ada puasa alias tidak sah puasa orang yang tidak berniat di malam hari. Begitupun kalau konteksnya puasa, syaratnya adalah al-imsak anil muftirat. Ya, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajar, dimulai dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Itu namanya rukun atau syarat yang harus terpenuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dan di dalam di dalam ibadah pun ada yang namanya mufsidat, perkara-perkara yang merusak. Misalnya kalau dalam sholat berbicara, atau kalau dalam sholat hadas, kalau dalam puasa berjima', ya itu bisa merusak, artinya menggagalkan, dianggap batal. Ada juga perkara-perkara yang makruh. Makruh itu sesuatu yang kalau ditinggalkan karena Allah berpahala, tapi kalau dikerjakan tidak sampai merusak amal. Contohnya kalau dalam dalam berpuasa itu kata para ulama mencicipi makanan, atau berlebih-lebihan dalam istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ini bisa sampai paling minimal makruh dan bisa membatalkan kalau memang air benar-benar masuk ke dalam lambung dengan disengaja. Ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan bohong? Berbohong ini adalah perkara yang haram, baik ketika kita sedang berpuasa ataupun ketika kita tidak berpuasa. Artinya di dua kondisi ini haram. Apakah dia menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya diterima tidak diterima adalah terkait dengan rukun dan syaratnya. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, maka hukum asalnya puasa kita diterima. Lalu bagaimana ada kebohongan di dalamnya? Kebohongan tidak ada kaitannya dengan puasa. Maka kita berdosa dikarenakan kita berbohong, ya, dan berbohong itu paling minimal kalaupun dia tidak merusak, tidak menghilangkan pahala puasa, paling minimal mengurangi pahala puasa. Ada hadis yang berbunyi, rubbas shaimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun, artinya tidak ada pahalanya kecuali haus dan lapar. Oleh karenanya ini tidak membatalkan siam, berbohong ketika berpuasa, hanya saja tidak pantas dilakukan dan itu mengurangi pahala dari puasa yang kita kerjakan dan tidak berpengaruh kepada sah atau tidaknya puasa kita. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Hukum berdoa selesai sholat wajib dengan mengangkat tangan. Kalau itu bukan sunnah, ya. Nabi tidak memerintahkan kita mengkhususkan ba'da shalah kita berdoa dengan mengangkat tangan. Tetapi kalau dalam beberapa kondisi, saya misalnya sholat maghrib, lalu setelah sholat maghrib saya berdoa sendiri memohon kepada Allah karena saya memiliki hajat, tidak ada salahnya di situ. Ya, doa selama kita tidak mengkhususkan waktunya, kapan saja ya boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita mengkhususkan satu ibadah tertentu di waktu tertentu dan kita menyebutkan keutamaannya, maka ini harus ada dalilnya. Misalnya saya katakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, perbanyaklah berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Karena itu waktu yang, maka bapak-bapak dan ibu-ibu punya hak untuk bertanya kepada saya, apa dasarnya bahwa sholat di sepertiga malam yang terakhir memiliki keutamaan? Maka saya wajib menyampaikan dalilnya. Misalnya, inna rabbakum yanzilu ila samai dunya fi thuluthil akhir minal lail. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Artinya kita tidak boleh mengkhususkan satu jenis ibadah, baik
caranya, ataupun waktunya, ataupun kadarnya, ya, kecuali dengan apa? Dengan dalil syar'i. Allah alam bissawab. Adapun ibadah-ibadah yang tidak ditentukan waktunya oleh syariat, ya kapan saja boleh kita laksanakan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Padang. Saya mau bertanya, kalau sedang melaksanakan tawaf terus wudhu kita batal, sementara kita tawafnya beberapa putaran, apakah kita harus keluar dari barisan tawaf atau boleh dilanjutkan sementara? Untuk keluar dari barisan sangat harus keluar dulu, harus berwudu dulu. Bukan masalahnya keluar atau tidak keluar, berwudu. Karena Rasulullah bersabda, at-tawafu kas-salah. Tawaf itu sama seperti salat. Inna annahu yubahu fihil kalam au kama qala Rasulullah. Hanya saja diperbolehkan di dalam tawaf itu berbicara, sedangkan dalam salat tidak berbicara. Tetapi semuanya sama. Dia menghadap Ka'bah, iya. Tawaf salat menghadap Ka'bah, sedangkan tawaf di sekitar Ka'bah. Dia memiliki gerakan dan bacaan, iya. Ada gerakan, ada bacaan. Misalnya antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah, sama. Apalagi misalnya menutup aurat, sama juga menutup aurat. Ya, hanya saja dalam salat tidak boleh berbicara, sedangkan di tawaf boleh kita berbicara. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu Baik, Naf'an. Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Abu Naf'an? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustaz Silakan. mau tanya Iya. tentang masalah apa namanya keutamaan wanita sholat di rumah bang dia datang ke masjid. Nah, yang Anda mau tanyakan, kalau qadarullah seorang wanita ini berangkat umroh, nah untuk mengamalkan hadis ini, kalau dia umpama tidak ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi, tapi dia sholat di hotelnya, itu apa seperti itu pemahaman dalam artian Nabi menyampaikan seperti itu kan? Nabi menyampaikan di Madinah, para istri Nabi sholat di rumah seperti itu. Itu satu. Yang kedua, yang Anda tanyakan, kalau umpama kita sholat berjamaah, imam sedang tasyahud awal, tapi imam panjang bacaan tasawufnya. Nah, kita setelah selesai sampai bacaan sholawat, nah sambil kita menunggu imam selesai, apa yang boleh kita baca? Baik. Itu satu. Yang kedua, itu juga masalahnya waktu apa namanya bangun dari ibadah. Ya Allah, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, hamdan katsiran thayyiban mubarakan, tapi ternyata imam belum selesai. Nah, selanjutnya apa yang mesti Anda baca seperti itu? Mungkin itu saja Ustaz, kita penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bissawab, ya. Yang saya pahami selama ini bahwa hadis itu berlaku umum, yaitu salatul mar'ah fi baitiha afdal. Salatnya wanita di rumah itu lebih utama dari dia salat di masjid. Itu utama. Ya. Artinya itu sebagaimana disampaikan oleh Abu Naf'an, itu disampaikan oleh Rasulullah di Madinah. Ya, ketika Rasul di Madinah sudah ada Masjid Nabawi saat itu, Rasul bersabda, apa itu? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian wahai para suami atau para wali melarang para wanita untuk ke masjid. Tetapi rumah mereka adalah lebih utama bagi mereka. Dan saya sampai sekarang belum mendapatkan adanya hadis yang mengecualikan. Artinya saya saya tidak tahu ada atau tidak. Saya belum mendengar riwayat yang berbunyi misalnya salatnya wanita di rumah itu lebih baik kecuali dibandingkan dengan Masjid Nabawi atau dengan Masjidil Haram. Saya tidak tahu ada riwayat yang mengkhususkan. Maka kalau riwayatnya umum, ya kita anggap berlaku umum. Kalau riwayatnya umum, kita anggap berlaku umum. Jadi kita tidak mengkhususkan satu ayat atau satu dalil kalau memang dia bermakna umum. Tetapi yang bermakna khusus ya dikhususkan. Jangan kita perluas. Harus dipersempit kepada makna khusus yang ada di dalamnya, dalam dalil tersebut.
Jadi saya tidak tahu adanya dalil bahwa hadis itu hanya berlaku di luar Mekah Madinah misalnya. Saya tidak tahu hadis begitu. Yang saya tahu Nabi menyampaikannya ya tanpa menyebutkan apa pengecualian. Artinya itu pun berlaku baik di Mekah atau di Madinah. Walaupun tentunya kalaupun para jamaah haji wanita ingin ke Madinah di Masjid Nabawi sholat, di Masjidil Haram tidak masalah. Ya, tidak bermasalah. Tetapi kita tidak melihat adanya pengecualian di dua kota tersebut. Walaupun dalam beberapa kasus ada pengecualian, misalnya masalah sutroh. Itu di Masjidil Haram tidak berlaku yang namanya sutroh. Artinya kita biasa melihat lalu lalang begitu saja. Begitupun di Masjidil Haram itu tidak berlaku namanya waktu yang makruh. Apa itu waktu yang makruh? Kalau di kita, di Jakarta, ini dilarang habis asar salat mutlak. Begitupun habis subuh sampai terbitnya matahari, dilarang. Tapi di Mekah sana, Rasulullah berkata, janganlah kalian melarang orang salat di Masjidil Haram di waktu kapanpun mereka ingin, kata Nabi SAW. Jadi saya tidak mengetahui adanya pengecualian. Lalu seandainya imam membaca tasyahud, kita sudah selesai membaca tasyahud, tetapi imam masih terus membaca, sedangkan kita sudah selesai. Rasulullah pernah bersabda, kalau kalian sudah selesai membaca tasyahud, apa kata beliau? Tsumma liyakhtar minad du'ai ma'ajabah. Hendaknya dia memilih dari doa-doa yang dia senangi. Jadi setelah kita membaca innaka hamidum majid, setelah itu kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Lalu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir li ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Lalu membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, memperbanyak membaca doa. Ya. Adapun ketika kita setelah ruku dan i'tidal, Rasulullah berkata, fa'azzim fihi Rabb. Ya, agungkanlah di situ Allah. Maka tidak masalah kita mengulang-ulang kalimat misalnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, karena ketika ruku kita mengagungkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita bangkit dari ruku, kita mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita istiqamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.